Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Nita Deviana dengan nomor peserta 2015019411714. Salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 periode 4 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja saya pada kelas 6, tema 3, tokoh dan penemu, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 4 di SD Negeri 12 Kuo Tigo Koto, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Saya berharap masukan dari dosen penguji untuk perbaikan ke depannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, gerak. Tegak, gerak. Hantam depan, gerak. Tegak, gerak. Siap, gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang pikir hari ini? Ya, Duduk siap, berdoa mulai. Silakan anak-anak berdiri. Hari merdeka tetap merdeka, selama
dengan kita membaca rambu lalu lintas yang ada di dalam buku, itu anak-anak ibu dapat menentukan kosakata baku yang terdapat dalam teks. Nah, dengan benar. Lalu, anak-anak ibu yang keduanya, anak-anak ibu juga dengan membaca rambu lalu lintas yang ada dalam teks, anak-anak ibu dapat menentukan kalimat efektif yang terdapat di dalam teks tersebut dengan benar. Nah, setelah itu, yang ketiga, dengan membaca teks rambu lalu lintas tersebut, anak-anak ibu nanti dapat menentukan informasi yang ada di dalam teks tersebut dengan benar. Sementara itu, dengan memperhatikan video, anak-anak ibu dapat menentukan hak dan kewajiban kita di jalan raya dengan benar. Nah, itulah tujuan kita mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti anak-anak ibu akan ibu bagi dalam kelompok. Kita akan belajar kelompok ya. Kita sudah tahu kelompoknya kan? Sudah. Nah, nanti kita anak-anak ibu akan belajar dalam kelompok. Manfaat dari kita mempelajari rambu-rambu lalu lintas ini adalah yang pertama, jika kita pergi bepergian dengan menggunakan kendaraan bersama orang tua, anak-anak ibu paham kita mau melakukan apa dengan rambu-rambu yang kita lihat. Bagaimana perjalanan yang akan kita lalui. Paham? Paham. Paham, Nak? Paham. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan lihat ini gambar apa, Nak? Jalanan. Ya, Leon. Rambu lalu lintas. Apa rambu lalu lintasnya? Lampu apa namanya? Lampu traffic light ya. Lalu apa lagi? Jalanan. Jalan raya ya. Nah, ini siapa? Nah, Leon lagi. Orang yang sedang menyeberang. Orang yang sedang menyeberang jalan. Nah, ini Rafa. Apa ini Rafa? Jalan buntu. Stop. Ada tanda? Stop. Stop. Nah, yang gambar yang sebelahnya apa? Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Itu adalah tanda apa? Tanda Seru. seru. Bagus sekali. Nah, sekarang anak-anak ibu akan memperhatikan video. Mau nonton video? Mau. Nah, sekarang kita lihat videonya. Silakan lihat ke depan. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang keenam, wajib membawa surat-surat pengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Dan yang ketujuh, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang keenam, mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum.
Ketujuh, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan, bersyukurlah memiliki jalan umum, jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan tertib pada saat berkendara. Oke? Dari video tadi menjelaskan tentang apa? Ayo siapa bisa menjelaskan? Kok si Leon dan si Rafa aja, yang lain dong? Nah, Najwa. Hak dan kewajiban di jalan umum. Hak dan kewajiban di jalan umum. Coba Rafa, coba jelaskan apa salah satu contoh kewajiban di jalan umum? Menjaga jalan umum dan merawatnya. Menjaga kebersihan jalan umum dan merawatnya, benar sekali. Lalu apa hak kita di jalan umum? Siapa yang bisa menjelaskan salah satunya? Ya, Leon, silakan. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari kecelakaan. Mendapat perlindungan hukum dan kecelakaan, benar sekali. Nah, kita lanjut ya ke pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin anak-anak Ibu duduk di kelompoknya sudah? Sudah ya? Ibu beri nama kelompoknya. Ini kelompok merah, kuning, hijau. Ya, berarti warna apa itu? Lampu lalu lintas atau traffic light. Apa namanya? Traffic light. Bahan ajar ini dibaca terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Apa yang ada dalam bahan ajar itu? Melaksanakan kewajiban Kewajiban dan hak. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan anak-anak Ibu kerjakan di dalam kelompok. Kan? Berdasarkan bahan ajar tadi, silakan dijawab LKPD ininya. Silakan dikerjakan. Penanya mana? Nama kelompoknya yang pertama, nama kelompok di atas itu dulu kerjakan. Siapa yang jadi notulen dalam satu? Ya. Boleh dibikin 3. Boleh.
Jangan dikerjakan sendiri-sendiri, kita harus bekerja sama. Sini ada. Di mana cerita ada? Coba dibaca. Ingin tuh tidak efektif kali. Ya. Yang tidak efektif yang mana? Ingin. Sudah selesai semua? Belum. Yang sudah, yang belum silakan diselesaikan. Yang sudah periksa kembali. Beri waktu 2 menit lagi. Ya, agak ingin kita kalimat adjektif yang ingin tahu. Pingin. Sudah lima betul. Sudah selesai semua, Nak? Sudah. Dan Ibu harap yang tampil pertama adalah kelompok hijau. Ibu persilakan kepada kelompok hijau untuk tampil. Siapa moderator? Siapa penyanyi? Siapa moderatornya? Menjawabkan dengan
menyampaikan hasil diskusi kami. Namanya dulu perkenalan. Nama saya Faklan dan Leon. Bilang Olin dan Rosifa. Kita akan menyanyikan hasil diskusi kami yang akan diberikan oleh Leon. Kepada Leon kami persilakan. Baiklah, saya akan menyanyikan hasil diskusi kelompok kami. Kosakata dan baku. Melihat, perbaikan kosakata, melihat. Kosakata dan baku nemuin, kosakata baku penemu. Kosakata dan baku sistem, kosakata baku sistem. Kosakata dan baku enggak, kosakata baku tidak. Kalimat efektifnya lagi. Kalimat tidak efektif. Juga saat ini. Perbaikan kalimat efektif saat ini. Kalimat tidak efektif. Korban terpanggil untuk menciptakan sistem penangguh lalu lintas. Kalimat efektif. Korban menciptakan sistem penangguh lalu lintas. Lalu, hak dan kewajiban. Hak. 1. Tuliskan contoh melaksanakan kewajiban di jalan raya. 1. Memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK dan SIM. 2. Memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. 3. Mengikuti rambu lalu lintas. Tuliskan contoh melaksanakan hak di jalan raya. 1. Mendapatkan perlindungan hukum dari kecelakaan. 2. Mendapatkan kenyamanan saat berkendara. 3. Mendapatkan kesempatan saat berjalan. Apa yang terjadi jika Augustus Morgan tidak menciptakan lampu lalu lintas? Kepada kelompok merah kalau dipersilakan. Nama saya Rafa dari kelompok merah. Apa yang terjadi jika lampu lalu lintas? Apa dari tidak melaksanakan kewajiban tidak jalan raya? Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Yang bertanya, kalau kita tidak memakai helm, apakah yang akan terjadi? Kepada kelompok merah dan bersilakan. Nama saya Nazla dari kelompok merah. Saya ingin bertanya, apa akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya? Ya, silakan berdiskusi kelompok hijau. Sudah bisa dijawab kelompok hijau? Sembari kita menunggu anak-anak ibu-ibu, silakan diperiksa hasil diskusi tadi apakah sudah ada yang salah, ada atau mana dengan ini yang PPT-nya.
tidak memakai helm, apa yang terjadi? Akan kena tilang. Akan terjadi kecelakaan. Apakah kelompokmu sudah puas? Puas. Dan Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok merah. Apa akibat yang ditimbulkan jika tidak mematuhi rambu lalu lintas? Terjadinya kecelakaan dan akan ditilang polisi. Apakah kelompok merah puas? puas. Bisa beri tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih kelompok hijau yang sudah memaparkan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Dari semua pemaparan tadi, dapat kita ambil kesimpulan kalau kita tidak mematuhi peraturan itu bagaimana? Akan terjadi kecelakaan. Kecelakaan lalu akan ditilang, apalagi mendapatkan sanksi. akan mendapatkan sanksi. Ada lagi? Semua penampilan tadi, jadi kelompok yang berhasil tampil dengan baik adalah kelompok Kelompok merah. kelompok Merah. merah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, kita sebelum kita melanjutkan, apakah Anda Ibu sudah mengerti dengan semuanya? Dari semua pembelajaran kita tadi, yang manakah yang lebih sulit rasanya? Ada yang sulit? Sudah dipahami semuanya? Bagaimana rasanya mempelajari ini sekarang? Seru? Baiklah, dari semua pelajaran tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, tentang apa? Tentang melaksanakan Kewajiban. Kewajiban mana? Jaya. Kenapa? Yang Kelompok hijau. melaksanakan hak di jalan raya. Kewajiban. Tidak membuang sampah di jalan. Kewajiban kita di jalan raya. Tidak membuang sampah di jalan. Merawat jalan. Merawat jalan. Apa lagi? Memakai helm ketika Memakai berkendara. helm. Memakai sabuk pengaman. Kecepatan normal. kecepatan normal. Memakai kecepatan normal. Itu apa namanya? Kewajiban. Mematuhi peraturan lalu lintas. Bagus sekali, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, sekarang kewajiban kita lihat kan? Sekarang apa hak kita di jalan raya? Mendapatkan yang bagus dan tidak berlubang-lubang. Harus mendapatkan STNK dan SIM. Mendapatkan STNK dan SIM ya. Hak kita itu apa lagi? Apa aja hak kita di jalan raya? Mendapatkan perlindungan hukum dari kecelakaan. Mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi kecelakaan. Ada lagi? Mendapatkan kenyamanan saat berkendara. Mendapatkan kenyamanan saat berkendara. Ada lagi? Mendapatkan kesempatan saat berjalan. Mendapatkan kesempatan saat berjalan. Mengikuti rambu lalu lintas. Mengikuti rambu lalu Tidak lintas. menerobos Itu kewajiban. Ya bagus sekali. Berarti anak ibu sudah paham antara sudah dapat membedakan hak dan kewajiban di jalan raya. Sudah paham ya? Halo. Nah, jika anak ibu sudah paham, sekarang silakan ditutup bukunya kembali. Kita akan mengerjakan latihan.
terlebih dahulu. Silakan Ekal, berikan temannya berdoa. Di tempat duduk, siap berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sebagai penghargaan bagi kelompok merah, maka kita persilahkan kelompok merah pulang terlebih dahulu. Pada kelompok merah kita silakan. Lanjutkan kelompok kuning. Kelompok hijau.